Halo pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program webinar. Kali ini penyelenggaranya adalah populis. Sedangkan temanya fungsi konstitusi dalam kehidupan bernegara dan sistem politik demokrasi Indonesia. Para pembicara dalam acara ini semua menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan pemilu, karena kedua hal ini di mata mereka sangat merusak, memberi contoh yang tidak baik, dan bisa membawa Indonesia ke dalam suatu sistem pemerintahan yang otoriter, bahkan totalitarian, sehingga tidak boleh terrealisasi karena risiko sosial politiknya sangat tinggi. Antoni Budiawan mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa merubah konstitusi atau undang-undang seenaknya saja, karena pada dasarnya konstitusi adalah kesepakatan rakyat dengan rakyat, bukan rakyat dengan pemerintah. Pemerintah adalah pelaksana tugas negara yang wewenangnya ada dalam konstitusi. Dan ini semua tentu saja tujuannya agar pemerintah tidak menjadi tirani. Bravos, your digital radio station. Sebetulnya apa sih konstitusi itu? Nah, kita harus membahas dari situ. Tadi Prof. Jimli sudah mengatakan bahwa konstitusi itu adalah sebetulnya kesepakatan. Dan saya mendalam lagi bahwa kesepakatan itu sebetulnya antar siapa? Siapa yang bersepakat? Yang bersepakat itu adalah rakyat. Rakyat yang bersepakat, bukan dengan antara rakyat dengan pemerintah. Tidak. Yang bersepakat adalah rakyat. Dan kalau kita lihat perkembangan dari konstitusi ini, permasalahan dari konstitusi ini adalah permasalahan sosial. Tidak permasalahan awalnya adalah tidak menjadi permasalahan hukum. Bahwa hukum sudah ada, hukum pada saat itu kita bicara mengenai tahun 1600-an dan sebagainya, hukum adat dan sebagainya itu menjadi pegangan. Tetapi kalau kita lihat yang membuat ini menjadi modern adalah, yaitu tadi dikatakan salah satunya kalau saya lihat itu adalah John Locke 1689. Nah, dia mengatakan dengan bukunya Two Treatises of Government itu yang menjadi bahwa bagaimana pemerintahan itu dibentuk. Nah, dia mengatakan bahwa itu dibentuk antar kesepakatan, antar rakyat. Nah, jadi kesepakatan itu lalu dituangkan di dalam suatu produk hukum yang nantinya menjadi konstitusi, tapi saya belum sampai di situ. Nah, di dalam kesepakatan itu maka dibentuk pemerintah. Jadi pemerintah adalah dibentuk oleh rakyat. Nah, ini yang dinamakan sebenarnya kedaulatan rakyat. Nah, dibentuk oleh kontrak sosial tadi. Sosial adalah antar rakyat, yaitu dia membentuk pemerintah. Nah, di sini kedaulatan rakyat berjalan, bahwa di situ mereka pemerintah dengan cara bagaimana? Dengan cara demokrasi, yaitu dengan nantinya pemilihan umum dan sebagainya. Nah, yang menarik dari kontrak sosial ini, dari beberapa filsuf tadi, filosofer, termasuk John Locke, J.J. Rousseau, dan Immanuel Kant, itu adalah bahwa yang menjadi dasar pemikiran mereka adalah hak manusia, hak dasar manusia. Ya, lalu kemudian itu dipakai menjadi hak asasi manusia yang dipakai di konstitusi Amerika. Jadi kalau kita lihat konstitusi Amerika jelas-jelas memakai pegangan dari John Locke, yaitu mengenai life, liberty, dan pursuit of happiness. Nah, jadi pemerintah itu adalah pelaksana tugas dari negara untuk tugas negara yang wewenangnya sudah diberikan di dalam konstitusi tadi, di dalam kesepakatan antar rakyat tadi. Jadi wewenangnya sudah diberikan di situ, dibatasi dengan konstitusi. Jadi pemerintah, apakah pemerintah bisa mengubah itu? Tidak bisa, kecuali bahwa itu adalah dengan konsen dari rakyat tadi gitu. Bagaimana kalau pemerintahnya tidak sepakat melanggar apa yang sudah disepakati di dalam
konstitusi tadi. Bagaimana kalau dia berkembang menjadi tirani, yaitu membuat hukum, tirani adalah membuat hukum sesuai dengan kepentingannya atau kepentingan kelompoknya. Nah, di situ John Locke itu mengatakan bahwa hak rakyat adalah untuk mengganti pemerintah tersebut. Bahkan dia sangat tegas bahwa revolusi untuk mengganti tirani itu adalah hak dari rakyat. Karena kalau tidak begitu, maka ini berkembang menjadi negara tirani yang di luar kesepakatan, yang di luar dari kontrak sosial tadi. Jadi revolusi menurut John Locke itu adalah sah untuk mengganti tirani. Nah, ini diambil dari dan itu diambil oleh konstitusi Amerika. Konstitusi Amerika mengatakan bahwa di dalam deklarasinya dia mengatakan bahwa pemerintah dibentuk untuk menjamin hak dasar manusia dan hak-hak lainnya sesuai konstitusi. Jadi pemerintah dibentuk untuk menjamin hak rakyat sesuai konstitusi, antara lain life, liberty, and pursuit of happiness, serta menjalankan kekuasaan secara adil bagi seluruh rakyat Amerika Serikat. Apabila pemerintah melanggar tujuan-tujuan tersebut, maka rakyat mempunyai hak untuk mengganti pemerintah tersebut. Jadi ini masuk di dalam deklarasi Amerika, kemerdekaan. Nah, ini menarik. Lalu kemudian adalah bahwa di dalam konstitusinya juga dibilang bahwa we the people of the United States. Ya. Jadi artinya dia bilang apa? Kami rakyat. Jadi rakyat, kami rakyat. Ini bersepakat in order to form a more perfect union dan sebagainya. Jadi dia menjelaskan bahwa ini adalah kesepakatan rakyat, we the people. Ini yang membentuk suatu pemerintah semua. Dan itu konstitusi adalah dari yang dibikin oleh rakyat, we the people. Nah, lalu kemudian apa intinya kepada konstitusi dari Indonesia? Ini belum bisa ditampilkan ya. Saya bisa tampilkan. Saya nggak bisa di-share juga. Itu Prof sudah tampil, Prof. Di layar spotlight utama udah ditampilkan, Prof. Oh, oke. Nggak di sini ya. Oke, di layar sini. Berarti, ya, oke. Nah, jadi berarti butir dari kita merdeka pada 17 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1995 yang dibacakan adalah deklarasi kemerdekaan. Karena undang-undang dasarnya itu baru disahkan di 18 Agustus. Apa artinya deklarasi di dalam itu? Kalau kita lihat adalah konstitusi, deklarasi Amerika dan deklarasi Indonesia itu adalah satu nafas. Jadi kalau kita lihat deklarasinya adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas bumi. Jadi Indonesia mengakui bahwa hak dasar manusia, yaitu kemerdekaan. Jadi mengakui bahwa ini adalah liberty. Bahwa manusia itu adalah tidak boleh dilanggar. Kemerdekaannya harus, hak azazinya harus dihargai. Ya, kemudian berdasarkan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Makanya di situ kita ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Apapun yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan itu tidak bisa. Nah, ini adalah dimuat kemudian, deklarasi ini dimuat kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar yang tidak boleh dirubah. Nah, kenapa? Karena ini deklarasi, ini kesepakatan pada saat itu waktu merdeka. Artinya tidak boleh dirubah, artinya lebih dalam lagi bahwa batang tubuh harus tidak boleh melanggar pembukaan ini. Jadi tidak boleh, jadi batang tubuh harus
juga berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Nah, dalam perjuangan kemerdekaan, pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat setausa mengantarkan rakyat Indonesia, sekali lagi rakyat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi siapa itu? Rakyat Indonesia yang merdeka, rakyat Indonesia yang bersatu dari Sabang sampai Merauke, rakyat Indonesia yang berdaulat, rakyat yang adil, rakyat Indonesia yang makmur. Itu alat yang kedua. Ya, jadi supaya kehidupan berbangsa yang bebas, kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Jadi bebas, jadi harus itu. Nah, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah, negara Indonesia. Nah, jadi dari situ adalah setelah dia menyatakan kemerdekaan, membentuk pemerintah. Jadi pemerintah itu dibentuk. Pada saat itu, waktu kita menyatakan kemerdekaan, belum ada pemerintah. Lalu kemudian dibentuk untuk apa? Yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagainya. Artinya pemerintah dibentuk oleh rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia sebagai produk kontrak sosial ini menjelaskan kewajiban dan wewenang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi batang tubuh itu adalah untuk pembagian kekuasaan transpolitika. Tapi kalau kita lihat di payungnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar, ini tidak bisa dirubah apa-apa. Anda boleh menerjemahkannya itu di dalam batang tubuh yang tidak boleh bertentangan dengan itu, dan kemudian di situ diatur wewenangnya supaya wewenang dari pemerintah sesuai dengan apa yang ada di pembukaan tersebut, di preambul tersebut. Jadi, preambul Undang-Undang Dasar wajib menjadi dasar hukum bagi batang tubuh Undang-Undang Dasar. Hari ini deklarasi. Jadi, preambul Undang-Undang Dasar wajib menjadi dasar hukum batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dan kemudian kita lihat bahwa paragraf yang terakhir yaitu Konstitusi Indonesia, kedaulatan rakyat, demokrasi saat ini dalam ancaman, saat ini terancam. Kenapa saya katakan terancam? Kalau kita lihat karakteristik dari negara anti demokrasi, negara yang berciri nanti menjadi tirani, yaitu ada beberapa, saya tidak tahu di situ apa bisa dilihat atau tidak. Di situ saya list 6, yaitu adalah penangguhan mengenai penundaan pemilu. Proklamasi daripada menyatakan daripada keadaan darurat atau dekret atau represif. Mereka melakukan represif terhadap lawan politik dan mereka tidak taat hukum dan kultus individu. Ini adalah karakteristik negara anti demokrasi, karakteristik negara yang menuju ke negara absolut. Nah, demokrasi dan konstitusi kita terancam kalau kita lihat adalah sudah jelas beberapa pelanggaran, yaitu Undang-Undang Nomor 2 yang dibilang Perpu. Itu sudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah inkonstitusional. Tapi dengan berembel-embel maka menjadi konstitusional. Mahkamah Konstitusi apakah bisa merubah undang-undang? Mahkamah Konstitusi adalah cuma bisa menurut saya menyatakan uji coba bertentangan atau tidak. Karena Mahkamah Konstitusi bukan lembaga pembuat undang-undang. Lembaga pembuat undang-undang adalah DPR. Yang sudah disahkan adalah yang sudah masuk ke negara adalah apa yang sudah ditandatangani oleh DPR dan pemerintah. Lalu bagaimana produk dari Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ini bersyarat? Jadi Mahkamah Konstitusi pun saya melihat sudah melanggar konstitusi itu sendiri, sudah melewati wewenang yang diberikan oleh konstitusi.
Dan Mahkamah Konstitusi sudah menjadi tirani dan penjaga tirani. Ini yang harus kita pahami. Dan kalau kita lihat lagi yang itu yang sudah diputuskan. Nah, sekarang yang masih di dalam gugatan, presidential threshold, itu masih dalam gugatan. Lalu kemudian undang-undang IKN masih dalam gugatan. Tapi undang-undang yang lain yang terindikasi bahwa ini juga melanggar undang-undang dasar, yaitu penundaan pilkada. Ya, di sini tidak ada yang terlalu mensoalkan itu, karena ya mungkin dipikirnya tidak ada yang dirugikan karena masa jabatan gubernur, bupati dan sebagainya memang otomatis habis. Tetapi dengan menunjuk penjabat gubernur, bupati dan itu sudah melanggar konstitusi, karena konstitusi mengatakan harus dipilih secara demokratis. Itu sudah melanggar. Nah, itu ininya. Lalu juga undang-undang yang tidak pro rakyat, yaitu undang-undang KPK yang banyak protes, yang banyak makan korban. Ini undang-undang yang berlawanan dengan keinginan rakyat. Bukan keinginan, kepentingan rakyat, yaitu anti korupsi. Di mana setelah undang-undang ini diberlakukan, maka KPK tidak lagi independen dan di bawah kewenangan eksekutif. Nah, ini yang bahaya. Jadi kalau kita lihat adalah prinsip-prinsip yang tadi ini sudah dilanggar. Lalu kemudian sekarang lagi diuji coba lagi dengan penundaan pemilu. Dengan memperpanjang masa jabatan tanpa pemilu. Jelas ini sangat anti demokrasi. Jelas ini sangat melanggar undang-undang dasar. Dan tentu saja ada juga yang upaya-upaya mengubah pembatasan jabatan dari 2 kali, yaitu menjadi mereka ingin ada yang 3 kali dan sebagainya. Tapi yang mencuat saat ini adalah justru lebih parah lagi dengan menunda tanpa pemilu. Kalau perpanjang 3 periode masih dengan pemilu. Tapi saya sangat setuju dan juga saya pernah mengatakan itu di dalam satu kesempatan diskusi, bahwa perubahan undang-undang dasar tidak boleh berkepentingan dengan pemerintahan sekarang. Harusnya adalah bahwa perubahan itu apakah mau menjadi 2023 menjadi 3 periode, harus dinyatakan bahwa pemerintahan Jokowi 2019-2024 selesai 2024. Tidak bisa ada embel-embel yang lain, karena setelah itu akan melanggar konstitusi. Jadi saya rasa itu adalah materi saya terakhir, bahwa saya tidak percaya apa yang dikatakan bahwa Pak Jokowi masih belum mau dan sebagainya. Ya, Pak Jokowi tidak mau, tetapi kalau ini go, sekarang saya bilang, saya menyebutnya sebagai kudeta konstitusi. Kalau ini berjalan, ini sudah berjalan sangat terstruktur, sangat sistematis, sangat masif, yaitu gagasan sudah ada, yaitu mengenai gagasannya bagaimana menunda pemilu. Lalu kemudian yang kedua adalah apa yang harus dilakukan untuk menunda pemilu, yaitu lembaga survei itu diberdayakan. Untuk apa? Mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi diingini oleh rakyat karena populer, 73,9%. Itu adalah tahap kedua. Jadi prosesnya ini sedang berjalan. Tahap ketiga, propaganda. Saya sebutnya propaganda, yaitu 3 ketua umum partai dan Bahlil, Menteri Investasi, mengatakan pengusaha mau dengan memperpanjang. Lalu kemudian dikatakan lagi bahwa petani sawit mau memperpanjang. Terus dikatakan lagi ya bahwa di sini ada mesin data dan sebagainya. Itu. Jadi itu adalah suatu propaganda. Tinggal satu tahap lagi kalau rakyat saat ini diam masuk ke MPR. Kalau sudah masuk ke MPR, kalau diperpanjang, Pak Jokowi bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Karena sudah diperpanjang di MPR.
Sebagai warga dia harus tunduk. Tapi tetap inkonstitusional seperti Prof. Zimli katakan tadi. Karena produk ini adalah bukan untuk produk presiden yang sekarang. Jadi menurut saya kita harus semuanya waspada, jangan sampai bangsa ini akan terus berputar di dalam pelanggaran konstitusi untuk kepentingan sekelompok orang, di mana bahwa mayoritas masyarakat ini akan susah terus. Bravos, your digital radio station.